بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Sifat Salat Nabi oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang wujubus sutrah, kewajiban untuk meletakkan sutrah ketika kita sholat, maka di pertemuan malam hari ini kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu kata beliau ma yaqta'us shalah, yaitu perkara-perkara yang bisa membatalkan sholat. Ya, perkara di antara perkara yang bisa membatalkan sholat. Tentunya bukan semuanya, karena yang disebutkan sama beliau ini cuma satu hadis saja. Ya, padahal membatalkan sholat banyak. Ya, seperti buang angin, atau buang air kecil, buang air besar, atau berbicara di luar apa yang menjadi pembicaraan di dalam sholat. Ya, dan melakukan perkara-perkara yang lain. Ya, namun di sini hanya sebatas satu hadis yang dibawakan oleh beliau tentang sesuatu yang bisa membatalkan sholat, yang mungkin banyak di antara kita yang belum mengetahui hadis ini. Tapi sebelumnya, ini kitab ini insyaallah kita hadiahkan ke jamaah yang apa? Yang paling tua apa yang paling jauh ini? Hah? Yang nggak punya banyak, makanya itu anak pilih yang paling tua saja. Kalau yang nggak punya banyak ini. Yang paling dekat ya Pak Hasan. Yang paling melas. Apa standarnya melas ini? Baik, yang nggak punya tapi yang paling tua. Yang bawa sepeda ekor Ustaz. Bukan berarti kan niat Ustaz, kalau enggak niat. Yang paling tua siapa sama? Tapi yang belum punya. Bapak umur berapa, Pak? 72. Jenengan 72. Oh, ini Bapak. Nggih. 69. Ada yang lebih nih, 72 yang paling tua. 70. Berarti 72 ya, fix yang paling tua ya. Ya, belum punya juga, Pak. Yang 72 belum punya. Oh, sudah punya. Oh, Masya Allah. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi jenengan serahkan atau hadiahkan kepada siapa yang belum punya. Monggo. Jadi jenengan dapat fadilah juga. Siapa yang mau
Loh, kalau mau semua. Kalau mau semua. Nggih. Nah, kan dapat 2 berarti. Baik. Loh, punya jenengan nggak dibawa? Oh, di rumah. Oh, lupa. Nggih. Ya, nah. Sebentar. Sebagai tambahan kemarin dari masalah sutra yang belum kita sampaikan sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, ada beberapa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sutra yang kemarin belum sempat kita sampaikan. Di kitab ini Syarah Talkhis Sifat Salat Nabi oleh Syekh Abu Abdurrahman Muhammad bin Mahrus, beliau menyampaikan beberapa masalah-masalah berkaitan dengan sutra. Seperti misalnya yang belum kita sampaikan adalah wa yajuzu an yataqaddama khutwatan aw akthar liyamna ghaira mukallafin minal murur baina yadayhi kadabatin aw tiflin hatta yamarra min waraihi. Jadi dibolehkan bagi kita untuk kita berjalan 1 langkah atau lebih untuk mencegah orang yang lewat, atau bukan orang, mencegah sesuatu yang lewat yang memang tidak bisa kita cegah, supaya dia bisa lewat di belakangnya. Seperti misalnya hewan, itu nggak bisa kita cegah, nggak tahu dia, kita ginikan ya tetap lewat deh. Itu boleh kita maju supaya dia lewat di belakang kita, kemudian kita mundur lagi. Atau anak kecil, ya, anak kecil nggak paham, kita cegah seperti ini, kita beri isyarat seperti ini, dia nggak paham, maka kita boleh maju 1 langkah atau lebih untuk supaya dia lewat di belakang kita, baru kemudian kita mundur lagi. Ya. Ini yang belum sempat kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Tapi langsung saja kita masuk ke bab yang baru, pembahasan yang baru, ma yaqta'us shalah, yaitu apa-apa yang bisa membatalkan salat. Wa kana yaqul, beliau Nabi SAW bersabda, yaqta'u salatar rajuli idza lam yakun baina yadayhi ka akhiratir rahli. Kata beliau, terputus salat seseorang, artinya batal salat seseorang apabila tidak terdapat di depannya itu yakni sutra yang setinggi pelana. Bukan ini saja, sutra nggak ada, ini masih tidak batal sholatnya. Tapi sudah tidak ada sutra, kemudian al-mar'atu al-haid, yang lewat ini bukan cuman orang biasa, tapi yang lewat ini adalah seorang wanita yang haid. Nah, di sini kata para ulama, wanita yang haid dalam hadis ini bisa maknanya yang pertama, dia memang dalam kondisi haid. Atau yang kedua, yaitu maknanya wanita yang haid adalah wanita yang sudah dewasa. Meskipun dia ketika lewat itu tidak dalam kondisi haid. Intinya dia sudah wanita yang baligh, karena salah satu tanda baligh itu apa? Haid. Ya, maka ketika ada wanita dewasa lewat di hadapan kita, maka kata Nabi batal sholatnya. Kemudian yang kedua yang lewat adalah al-himar, keledai. Ya, kalau di sini nggak ada mungkin ya, keledai ya. Kemudian yang ketiga wal kalbul aswad, yaitu anjing yang berwarna hitam. Nah, 3 ini apabila lewat di hadapan kita, maka kata Nabi batal sholatnya. Qala Abu Dzar, seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ma balul aswad minal ahmar. Wahai Rasulullah, kenapa kok harus anjing hitam? Emang apa bedanya antara anjing hitam atau anjing yang merah, yakni anjing-anjing warna yang lain?
Kenapa kok cuman anjing hitam saja? Faqal, maka kata Nabi SAW, al-kalbul aswad syaitan. Karena anjing yang hitam itu adalah syaitan. Ya, anjing yang hitam adalah syaitan. Tapi di sini kalau Anda lihat di dalam sifat salat Nabi, ya dalam sifat salat Nabi yang besar, sifat salat Nabi yang edisi 3 jilid yang pernah kita sampaikan itu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menukil banyak sekali ikhtilaf di antara para ulama. Jadi ini tetap dalam perkara khilafiyah di antara para ulama. Ya, ada yang menetapkan bahwa yang lewat itu ya apabila wanitanya itu memang haid. Tapi kalau cuman sekedar wanita yang lewat saja, maka itu tidak membatalkan sholat. Ini pendapat berdasarkan hadis Nabi SAW di mana Nabi pernah sholat, sedangkan di depan Nabi ada Aisyah yang sedang tertidur di ranjangnya. Kemudian ada juga riwayat-riwayat yang lain yang menyebutkan dengan tambahan al-kafir, yaitu orang kafir yang sholat, orang kafir yang lewat di hadapan orang yang sholat. Ya, banyak sekali beliau juga menyebutkan pembahasan dari sisi hadis. Kita baca di kitab ini permasalahan-permasalahan tentang hal ini. Kata beliau, wa inna min ahammiyatis sutra fis shalah annaha tahulu bainal musalli ilaiha wa baina ifsadi salatihi bil mururi baina yadayhi. Di antara fungsi sutra adalah yaitu seseorang terhalangi, seorang yang sholat terhalangi dari lewatnya hal-hal yang bisa merusak sholat. Ya, saya ulangi, di antara fungsi sutra adalah mencegah lewatnya sesuatu yang bisa merusak sholat itu. Bi khilafil ladzi lam yattakhidha fa innahu yaqta' salatahu idza marrat baina yadayhi al-mar'atul balighah wa kadzalikal himar wal kalbul aswad. Berbeda dengan orang yang angger sholat tanpa pakai sutra. Ya, kalau nggak ada yang lewat, ya mungkin sholatnya tetap sah meskipun dia kehilangan keutamaan sutra. Ya, sholatnya tetap sah. Namun kalau dia langsung sholat tanpa pakai sutra, khawatir ketika yang lewat nanti adalah wanita yang baligh atau himar atau anjing yang hitam, maka itu bisa merusak sholatnya, bahkan membatalkan sholatnya. Kemudian beliau menyebutkan lagi tentang keutamaan sutra. Ya, di antara keutamaan sutra, annaha himayatun harumal musalli li'annaha ma bainal musalli wa sutratihi muhtaramun la yajuzu li ahadin an yamurra bihi. Maka sutra ini seperti perisai yang menjaga orang ketika sholat, sehingga orang yang sholat itu merasa, atau orang yang sedang sholat itu areanya itu adalah area yang haram, sama kayak Masjidil Haram, area yang haram. Berarti haram di sini adalah area yang dihormati, area yang disakralkan, sehingga nggak sembarangan ya orang bisa seenaknya riwa-riwi di sholat itu, karena itu area yang apa? Area yang haram. Ini kalau ada sutra. Jadi sutra itu pelindung, melindungi orang yang sholat. Kemudian di antara kegunaan atau fungsi sutra itu, kata beliau, annal insan yash'ur bi annahu aminun mutmainnun min an yamurra ahadun baina yadayhi min ajli sutra fayatmain. Walidzalika anzur hadza fil masjidil haram idza wudi'at syai'an taj'aluhu sutratan ihtaramahu an-nas wa aminta wa illam tadha fa innaka la ta'man an yamurra baina yadayka rajulun aw imra'atun. Nah, ini kalau Anda lihat di Masjidil Haram, kata beliau, sebelum itu, di antara fungsi sutra yaitu menjadikan orang yang sholat itu sholatnya tenang, tumakninah sholatnya itu, nggak merasa khawatir, ya khawatir kok dilewati iki, khawatir ngelirik kono cabe lewat kene iki. Terus no, pernah ngerasakan gitu nggak? Terus no, maju terus kan gitu. Akhirnya menjadi nggak tumakninah ketika sholat. Tapi ketika ada sutrohnya itu,
dia aman. Ada orang mau lewat, dia masih tetap khusyuk melaksanakan sholatnya. Nah, ini kata beliau, benar-benar beliau saksikan ketika di Masjidil Haram. Seorang ketika sholat di Masjidil Haram, meskipun banyak manusia di situ, ketika dia meletakkan sutroh, ketika dia meletakkan sutroh itu, dan dia sholat, maka orang yang mau lewat ini sungkan, segan untuk lewat di situ. Sehingga dia memilih untuk lewat belakang atau lewat di hadapan sutrohnya itu. Meskipun ya ada juga yang mokong. Ya, tapi kebanyakan orang-orang ketika di Masjidil Haram ngelihat ada yang ngeletakkan sutroh, entah itu tasnya atau itu kursi yang buat orang tua itu loh. Buat duduknya orang diletakkan di situ. Orang jadi segan. Karena ini sudah menjadi area haram, berarti area yang sudah diamankan sama dia. Ya, sekali lagi, meskipun ada yang mokong juga, yang nakal tetap lewat ada. Iya. Karena nggak tahu, bisa juga karena memang alah opo wae gitu. Ya, tapi setidaknya kita sendiri ketika di Masjidil Haram di crowded, sudah rame seperti itu. Ketika ada orang sholat dan ada yang meletakkan sutroh, kita merasa sungkan untuk lewat di situ. Ya, kita sendiri nih, kita sebagai pelaku yang mau lewat di situ, kita merasa sungkan. Berbeda ketika orang nggak meletakkan sutroh, sungkannya itu agak hilang sudah. Ya, meskipun tetap nggak boleh lewat di depannya, tapi sungkannya itu sudah agak hilang. Ini faedahnya. Kemudian qauluhu ma yaqta'us shalah ay yufsidahu li'annal qata' ma'nahu adamul wasli wa ma'lumun annaha idza qata'atil habl infasala ba'dahu an ba'd fala yumkin an yabniya akhirus shalah ala awwaliha idza hasala wahidun min hadhil umur. Kata beliau, Nabi tadi mengatakan ma yaqta'us shalah, atau kata Syekh Albani, perkara-perkara yang bisa memutus salat. Nah, namanya memutus itu antara awal dengan akhir nggak nyambung. Nah, namanya terputus kayak tali. Ya, tali kalau Anda putus, maka yang awal dan yang akhir tersambung nggak? Tidak tersambung. Nah, maka demikian juga orang ketika sholat, dia sudah takbiratul ihram. Kemudian di tengah-tengah sholat ada keledai lewat, atau perempuan yang baligh lewat, atau anjing yang hitam lewat. Maka sejak takbiratul ihram itu terputus dia sholatnya. Nah, sholatnya terputus. Siapa tadi yang disebutkan oleh Nabi SAW bisa memutuskan sholat? Yang pertama adalah yaitu al-mar'atul haid, wanita yang haid. Nah, di sini langsung ditafsirkan oleh beliau al-mar'atul balighah, yaitu wanita yang sudah baligh. Ai al-haid li'anna al-haidha yahsulu bihil bulugh. Disebutkan baligh karena memang baligh disebutkan haid. Disebutkan haid karena memang haid itu baru didapatkan oleh seorang wanita ketika dia sudah baligh. Li'annaha tasilu bihi ay al-untha ila an tusafa bi annaha imra'atun fayahsulu bihil bulugh. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa bulughul untha yahsulu bi wahidin min arba'ati umur. Ini beliau menukil tentang balighnya seorang wanita. Kita lewati saja karena bukan pembahasan kita. Nah, di sini ada yang kemarin belum kita sampaikan. Nabi SAW mengatakan, yaqta'u salatar rajul idza lam yakun baina yadayhi ka akhiratir rahil. Terputus salat seseorang apabila lewat di hadapannya dia sejauh akhiratir rahil, sejauh sutrohnya dia. Nah, di sini yang belum kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, maksudnya baina yadayhi adalah qoriban minhu, yaitu jarak yang paling dekat dengannya. Berarti kalau lewatnya jauh, itu tidak terputus sholatnya. Paham maksudnya? Ya, kalau lewatnya jauh, misalnya saya sholat, jarak saya dengan sutroh itu seharusnya ada sutrohnya itu jarak yang paling dekat dengan saya, yaitu
makanus sujud, tempat sujud saya. Itu jarak yang paling dekat antara orang yang sholat dengan sutrohnya, tempat sujudnya dia. Nah, ketika wanita yang baligh ini atau anjing hitam atau keledainya itu lewat di tempat yang jauh dari tempat sujud, apa maksudnya ya? Jauh dari tempat sujud, maka tidak termasuk dalam hadis ini. Yang termasuk dalam hadis ini adalah yang dekat dengan tempat sujud tadi. Bisa dipahami ya? Yang dekat dengan tempat sujudnya. Ini kalau apabila kasusnya tidak pakai sutro. Li'anna baina yaday yahtamilul bu'd wa yahtamilul qurb. Lakin idza alimna anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dana minal jidar hatta lam yakun bainahu wa bainahu illa mithlu mamarri syati, arafna annal murad bi yadayhi ay qariban minhu. Kenapa diartikan dekat? Karena dalam hadis-hadis sebelumnya Nabi itu senantiasa mendekat ke tembok ketika sholat. Sampai jarak antara beliau dengan tembok itu jaraknya seperti bisa dilewati oleh kambing kecil yang lewat. Ya, bisa dilewati oleh kambing kecil yang lewat. Berarti itu jarak seseorang dengan sutrohnya. Dan itu jarak yang nggak boleh dilewati. Tapi kalau lebih dari itu, maka tidak membatalkan sholatnya. Di sini beliau membahas sampai detail ya. Berarti ukurannya itu pakai ukuran zira, pakai ukuran hasta. Ya, berapa kemarin? 40. Ini sampai sini ya. Ini berapa meter ini? 60. Ini 60. Satu hasta itu 40. Ya. 3 hasta. Berarti 120-an. Ya. Nah, ukurannya pakai hasta atau ukuran masing-masing orang ketika sujud. Karena masing-masing orang ketika sujud beda-beda kan? Paham nggak maksudnya? Orang ketika sujud kan ukurannya beda-beda. Maka kata beliau, haddu dzalika an yakuna qarinan min maudhi'i sujudihi. Maka batasannya adalah yang paling dekat dengan tempat sujudnya dia. Maka berarti masing-masing orang beda-beda. Fatawiludz dzhur yamtaddu ma baina yadayhi aktsar min qasiridz dzhur. Maka orang yang punggungnya panjang, memanjangkan punggungnya. Ya, berarti ketika sholat itu agak dipanjangkan punggungnya. Itu berbeda dengan orang yang memendekkan punggungnya ketika sujud. Apa maksudnya ya? Ya. Atau secara fisik orang yang tinggi dan orang yang pendek berbeda. Maka tetap kembalinya kepada tempat sujud itu. Wa ba'dul ulama yuhaddu bi thalathati adzra. Nah, sebagian ulama tetap ukurannya itu dengan 3 zira. Ya, 3 hasta tadi. Lakin laisa hunaka dalilun wa tahdid yahtaj ila dalil. Tapi dua-dua pendapat ini ya tidak ada dalil yang memastikan, mewajibkan harus pakai ukuran ini dan itu. Nah, ini kalau fikih luas. Ya, pendapat ini bisa ditolerir, pendapat ini juga bisa ditolerir. Baik, kemudian salah satu poin dari yang disampaikan oleh Nabi tadi adalah al-kalbul aswad, yaitu anjing yang hitam. Kata beliau, alladzi kulluhu sawad, falau kana launuhu aswad wa abyad lam yaqta as-shalah. Ini yang dimaksud adalah anjing yang semua tubuhnya hitam. Tapi kalau bercampur antara hitam dan putih, maka tidak termasuk dalam hadis ini, kata beliau. Ya, sehingga tidak membatalkan sholat. Walau kana abyad lam yaqta as-shalah. Apalagi kalau putih semua. Ya, apalagi kalau anjingnya putih semua. Walau kana ahmar lam yaqta as-shalah. Kalau dia merah tidak membatalkan sholat. Dan seterusnya dari warna-warna. Maka yang membatalkan adalah anjing yang warnanya hitam semuanya. Adapun himar, ya keledai, ma'ruf, ya keledai sudah diketahui. Ini berlaku bagi semua jenis keledai, baik keledai yang berwarna hitam, putih, coklat atau apapun, tidak dibatasi dengan warna. Baik yang kecil ataupun keledai yang besar. Dan kemudian Nabi mengatakan, al-kalbul aswad syaitan.
anjing yang hitam itu adalah syaitan. Apa maksudnya? Kata beliau, wa sababu hadhil jumlah anna Abu Dzar radhiyallahu anhu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan anjing hitam itu setan karena sebabnya Abu Dzar tanya, kenapa kok harus anjing hitam? Emang apa bedanya dengan anjing merah? Baru Nabi mengatakan anjing hitam itu adalah syaitan. Qila ma'nahu annahu syaitan mutasawwar atau mutasawwarun bikalbin. Sebagian ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud anjing hitam setan adalah yaitu jelmaan dari syaitan. Ya, anjing hitam adalah jelmaan dari syaitan. Wa qila ma'nahu syaitan ay syaitanul kilab. Ada juga para ulama yang menafsirkan anjing hitam itu adalah setan dari kalangan anjing. Paham ya? Setan dari kalangan anjing. Karena namanya syaitan ini adalah sifat. Semua makhluk yang menyesatkan manusia dari jalan Allah itu disebut syaitan. Baik dia jin, manusia, nah ini binatang juga disifati dengan syaitan. Jadi syaitan itu nggak harus jin. Manusia juga ada yang syaitan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan setiap nabi punya musuh-musuh berupa setan dari kalangan jin dan manusia. Ya, kama anna lil insani syayatin walil jinni syayatin. Kata beliau, binatang ada setannya, sebagaimana manusia juga ada setannya, jin juga ada setannya. Wa syaitanul ins laisa huwa syaitanul jin. Setannya manusia berbeda dengan setannya jin secara fisiknya. Ya, wa yakunu makna syaitan annahu ashadduha syarran wa dararan wa qubhan wa laisal makna annahu syaitan tasawwara bikalbin. Ya, maka wallahu a'lam makna yang lebih kuat adalah yaitu anjing yang hitam ini adalah setan dari kalangan anjing yang paling jelek, yang paling berbahaya, yang paling buruk. Ya, yang paling buruk. Dan beliau tidak setuju dengan pernyataan bahwa dia itu setan yang berubah wujud menjadi jin. Ya, ini hanya pendapat dari para ulama. Ya, intinya kita mengimani sabda Nabi SAW tersebut. Pelajaran dari hadis ini, kata beliau, anna hadhihi tsalatsa taqta'us shalah. 3 perkara ini, perempuan yang baligh, keledai, dan anjing yang hitam, ini membatalkan salat, memutuskan salat. Sawa'un kana dzalika fi shalatin nafli awil fardhah. Entah dia salat wajib ataupun salat sunnah. Wa sawa'un kana al-musalli imaman aw ma'muman aw munfaridan. Entah dia itu imam atau makmum atau salat sendirian. Walakin sabaqa annal ma'mum sutratuhu sutrata imamihi atau sutratu imamihi wa ala hadza fayakhruj min hadzal umum. Tapi sudah dibahas pada pertemuan yang lalu bahwa khusus bagi makmum, maka sutrohnya makmum itu siapa? Imamnya. Jadi khusus bagi makmum ketika ada perempuan yang perempuan yang lewat atau anjing yang lewat, anjing hitam yang lewat atau keledai yang lewat dan dia dalam kondisi sedang sholat berjamaah bersama imam, maka tidak membatalkan sholat. Ya, tidak memutus sholatnya. Kemudian pelajaran dari hadis ini, annal mar'ata shaghirah la taqta'us shalah. Falau marrat fatatun shaghiratun baina yadayil musalli fa inna salatahu baqiyatun ala sihhatiha. Pelajaran dari hadis tadi berarti kalau perempuannya itu masih belum baligh alias masih anak-anak, maka tidak masuk dalam hadis ini. Jadi kalau Anda punya anak-anak perempuan ya lewat di depan Anda ketika sholat, ya tetap dicegah untuk dididik mereka agar tidak sembarangan melewati orang yang sholat. Tetap dicegah supaya mereka punya perhatian. Namun Anda masih tetap melanjutkan sholatnya karena tidak membatalkan sholat tersebut. Ya. Kecuali kalau yang lewat anak Anda ini sudah baligh, ya, anak Anda sudah dewasa, baru itu memutuskan sholat.
Kemudian pelajaran dari hadis ini kata beliau, annahu la farqa baina an takunal mar'atu al-marratu ghafilatan aw muntabihatan li'anna al-haditha mutlaq fa in dufi'at biduni qasdin fahal tuqta'us shalah aw la tuqta'. Dari hadis ini kata beliau, tidak ada bedanya antara wanita yang sengaja lewat atau wanita yang tidak sengaja lewat. Ya, sama-sama membatalkan sholatnya. Gak sengaja iku mang, masuk membatalkan sholat. Iya, karena kata beliau hadisnya mutlak. Fa in dufi'at biduni qasdin fahal tuqta'us shalah aw la tuqta', hada indi fihi taraddud wa hada yaqa'u ahyanan fi ziham tadfa'il mar'a hatta tamruqu baina yadil musalli fahal naqulu inna hada bighairi ikhtiyariha fala yuqal annaha marrat aw yuqal in ishtighal al-musalli bi murulil mar'a baina yadayhi la farqa fihi baina an takuna bi ikhtiyariha aw bi ghairi ikhtiyariha fa idza raja'na ila al-asli qulna al-aslu sihhatus shalah fala yumkin an nubtilaha illa bi syai'in muakkad. Ini permasalahan yang wallahu a'lam terjadi apa enggak ketika ada seorang wanita yang sholat. Ya, ketika ada seorang yang sholat, kemudian lewat seorang wanita di situ, apabila ketika lewatnya ini dicegah, dan wanita tersebut masih tetap lewat, ya padahal sudah dicegah, wanita tersebut tetap lewat, apakah tetap sah sholatnya atau tidak? Maka kata beliau, kita tidak membatalkan sholat orang tersebut. Tidak kita katakan sholatnya orang tersebut batal. Ya, karena wanita itu sudah diperingatkan dan dia tetap lewat di situ. Ya, terlebih orang yang sholat itu sudah meletakkan sutrohnya. Ya, al-aslu sihhatus shalah. Kemudian pelajaran dari hadis tadi, annal himar yaqta'us shalah. Sama, keledai itu juga membatalkan sholat ketika lewat, meskipun keledainya kecil atau besar, putih atau hitam. Demikian juga anjing tadi sudah kita bahas, membatalkan sholat juga. Ini ada pelajaran lain tapi bukan dalam masalah sholat, yaitu dalam masalah buruan. Dari hadis ini para ulama mengambil hukum buruan anjing yang hitam itu tidak halal buruannya, li'annahu syaitan, karena dia adalah syaitan. Dan kita ketahui anjing boleh digunakan sebagai hewan buruan, sebagaimana dalam surah Al-Maidah kata Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka madza uhilla lakum qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsaktum wadhkuru smallahi 'alaihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Kata Allah, yang dihalalkan bagi kalian adalah at-thayyibat, yang baik-baik, dan apa-apa yang didapatkan oleh hewan buruan kalian yang telah kalian ajari untuk berburu. Jadi hewan buruan itu hewan berburu, ya apa sih? Hewan yang digunakan untuk berburu seperti anjing itu halal buruannya apabila yang pertama adalah dia itu sudah diajari berburu, sudah dilatih. Tapi kalau dia nggak dilatih, kemudian mendapatkan buruan, hewan buruan, maka halal atau tidak? Tidak halal. Ya, ini anjing saja kalau berilmu dibedakan sama Allah dengan yang tidak berilmu. Anjing ini, bayangkan, yang berilmu buruannya halal, yang nggak berilmu buruannya haram. Anjing saja dibedakan antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu, maka bagaimana lagi dengan manusia? Kemudian juga yang kedua, dilepas dengan mengucapkan bismillah, anjingnya itu dilepas dengan mengucapkan bismillah. Dan yang ketiga yaitu ini,
tidak berwarna hitam. Ya, kalau anjingnya berwarna hitam maka tidak halal hewan buruannya. Para ulama khilaf juga apakah anjing ini dibunuh ataukah tidak. Ini ada khilaf di antara para ulama. Baik, pelajaran juga dari hadis tadi bahwa hukum-hukum syariat itu pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmahnya kita ketahui, terkadang hikmahnya tidak kita ketahui. Namun sepanjang itu ada dalilnya, diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Nabi SAW, maka kita imani pasti ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Tahu nggak tahu, Allahu alam. Yang penting pasti ada hikmahnya. Makanya nanti jangan bertanya, kenapa Ustadz kok perempuan balik lewat kok membatalkan sholat? Emang mengganggu apa perempuan ini? Misalnya, emang kenapa kok keledai yang lewat membatalkan sholat? Kenapa kok anjing hitam yang lewat membatalkan sholat? Nabi tidak menjelaskan hikmahnya apa. Tapi kita sebagai seorang muslim, kita meyakini syariat Islam itu berputar di atas hikmah. Pasti ada hikmahnya. Ya, saya teringat dengan tentang hadis ini. Ucapan seorang tokoh liberal di negeri kita. Di situ dia mengatakan bahwa ajaran Wahabi ini aneh, kurang lebihnya dia bilang seperti itu. Masa wanita yang lewat saja di hadapan orang yang sholat dianggap batal, tidak sah sholatnya. Ada anjing yang lewat batal, ada keledai yang lewat batal. Ini penghinaan kepada wanita. Masa wanita disamakan dengan apa? Digiring nanggono. Masa wanita disamakan dengan anjing? Ini kurang ajar kepada wanita. Padahal yang mengucapkan ini siapa? Nabi SAW. Bukan berarti ketika itemnya disebutkan secara bersamaan, bukan berarti Nabi menyamakan antara wanita dengan anjing, tidak. Dari sisi sama-sama membatalkan sholat, iya. Tapi dari sisi sifatnya, ya enggak lah. Wanita seorang manusia, anjing binatang. Manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam, manusia. Dimuliakan sama Allah, diberi akal, tidak sama dengan binatang. Ya. Maka seperti misalnya saya mengatakan kepada antum, saya pernah naik pesawat. Ya, saya pernah naik pesawat, atau jangan pesawat, saya pernah naik Bimo Land. Ketika itu saya duduk bersama orang yang orang yang ODGJ. Saya duduk bersama orang yang gila. Saya duduk bersama orang yang tuli. Saya duduk bersama orang yang bisu, dan seterusnya. Saya sebutkan nama saya bersamaan dengan orang-orang ini. Apakah berarti maksudnya saya sama dengan mereka? Tidak. Ya, dari sisi sama-sama duduk di dalam kendaraan umum, iya. Sama, saya dengan orang gila ini sama-sama duduk di dalam kendaraan umum, naam. Ya, tapi hakikat saya berbeda dengan orang-orang tersebut. Nah, demikian juga wanita dengan anjing, dengan keledai, nggak sama hakikatnya. Tapi dari sisi sama-sama memutuskan sholat, naam. Karena itu disebutkan oleh Nabi dalam satu hadis. Maka imani hadis ini, jalankan syariatnya. Kalau Anda mengetahui hikmahnya, maka itu hanya secuil dari hikmah-hikmah yang banyak. Ada hikmah-hikmah lain yang kita tidak ketahui, yang kita yakini bahwa semua syariat Allah pasti ada kemaslahatan, pasti ada kebaikan bagi manusia. Nggak mungkin Allah mensyariatkan sesuatu tanpa ada kebaikan di dalamnya, nggak mungkin. Makanya kita ini kalau ditanya kenapa kita kok melakukan sholat, kok melakukan puasa, kok kita ini begini melakukan ibadah haji dan umrah, maka kita katakan karena Allah sing ngongkon. Ya, karena Allah yang nyuruh.
Sudah, Anda nggak usah ngomong hikmahnya. Karena Allah yang menyuruh, selesai. Saya hamba Allah, saya adalah hamba Allah, Allah perintahkan saya untuk sholat, saya sholat. Loh iya, tapi apa hikmahnya sholat ini? Kenapa kau sholat? Pasti ada keuntungannya. Enggak, saya disuruh sama Allah sholat, ya sudah saya sholat. Kenapa kau nggak mau minum khamr? Jangan mengatakan, oh iya, karena khamr itu memabukkan. Karena khamr itu bisa menyebabkan organ tubuh rusak. Ya, karena khamr itu bisa menyebabkan orang kalau mabuk nanti jadi kecelakaan, melakukan tindakan-tindakan kriminal. Enggak. Bukan itu alasan kita nggak minum khamr. Alasan kita nggak minum khamr karena apa? Karena Allah yang ngelarang. Wes, selesai. Karena kalau kita berpegang dengan hikmah, nanti kalau hikmahnya ini hilang, kalau hikmahnya ini hilang, maka kita akan melakukan yang diharamkan sama Allah. Contoh tadi khamr. Oh enggak, ini ada khamr yang enggak merusak organ tubuh, aman buat kesehatan. Ya, ini khamr memabukkan kalau diminum 1 krat. Ya, tapi kalau 1 gelas enggak mabuk kok. Tuh, lihat, alasan-alasan yang Anda kemukakan tadi karena Anda enggak minum khamr itu sudah hilang. Mau minum? Kenapa nggak makan babi? Oh ya, babi karena ada cacingnya. Babi karena punya DNA yang nanti DNA ini bisa menularkan kepada manusia yang mengkonsumsinya. Itu diantara DNA babi adalah tidak memiliki kecemburuan. Ya, tidak memiliki kecemburuan. Nanti takutnya itu nular ke manusia. Babi punya virus ini, punya bakteri ini, sebutkan semua hikmahnya. Bukan itu tujuan kita tidak makan babi. Bukan itu alasan kita nggak makan babi. Alasan utama kita nggak makan babi karena apa? Karena Allah melarang. Wih, selesai. Nah, itu yang dikhawatirkan. Nanti mungkin ada teknologi yang membuat bakteri-bakteri. Dan sudah ada. Ya, katanya babi itu kalau dimasak sekian derajat, itu bisa membunuh bakteri-bakteri. Bisa membunuh apa? Cacing-cacing yang ada di dalamnya. Babi steril, bayang dong. Babi steril, dicek di lab aman sudah dikonsumsi. Dokter semua mengatakan aman bagi kesehatan, tidak membahayakan. Gelemangan sampean? Ya. Tetap, karena moto kita itu karena larangan Allah, bukan karena hikmah. Maka dengan demikian itu tadi beberapa perkara yang bisa membatalkan sholat. Kepanjangan ini. Beliau menyebutkan khilaf di antara para ulama tentang hal ini. Ya, wajib mengulanginya lagi. Ya, ada yang mengatakan cukup istighfar kemudian dilanjutkan lagi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi yang lebih apa? Kalau sudah dilewati itu terlanjur mengulangi. Ya, kalau memang kita nggak perhatian dengan sutroh itu, kemudian ada wanita yang lewat dan kita nggak punya perhatian untuk mencegahnya, ya mengulangi sholat. Tapi kalau tadi seperti yang disebutkan oleh beliau, kita cegah wanita tersebut, kemudian wanita itu tetap lewat, maka tetap sah sholatnya, tetap dilanjutkan sholatnya. Itu berlaku untuk wanita yang sudah nggak haid, yang sudah tua. Ya, disebutkan wanita balighah, wanita yang sudah baligh. Yang namanya wanita baligh ya sudah sampai tua. Iya. Soalnya penakalannya di haidnya dari awal ya. Berarti yang haid ini kan wanita yang sudah baligh. Tapi wanita yang sudah tua kan nggak haid. Enggak, haid itu hanya tanda dia sudah baligh. Makanya tadi saya lewatkan memang di antara tanda seorang wanita sudah haid, sudah baligh, yaitu haid. Kemudian dia sudah usia 15 tahun, genap usia 15 tahun, kemudian tumbuh bulu kemaluan, ya, atau keluarnya mani, ya, keluarnya mani. Kalau tadi disebutkan kalau di Masjidil Haram itu memang Crowded. dari ada pro orang tidak Sungkan. Ya. Tapi kalau pas setelah tawaf itu hampir semua tidak ada. Nah itu sholatnya
kan ada disunahkan sholat Tawaf. setelah tawaf. Nah itu mengulang atau tidak? Karena kalau kita kan di sana kan sudah campur kok antara rumah terus hampir dilewati. Ya sepanjang kita sudah ada usaha ya, dalam artian ketika tawaf itu, selesai melaksanakan tawaf itu sebenarnya kalau kita perhatikan ada bagian tersendiri buat laki-laki, ini semua laki-laki tok. Yang sebelah sana agak belakang perempuan-perempuan semua. Sebenarnya kalau kita mau lebih hati-hati, ya sudah kita memilih yang areanya laki-laki saja. Ya, itu sudah kita meminimalisir supaya tidak ada wanita yang lewat. Tapi ternyata tetap ada yang lewat. Sudah kita kasih sutroh, tetap ada yang lewat. Ya ini fattakullah mastata'tum. Karena memang kondisinya di haram, tidak memungkinkan bagi kita untuk mencegah itu tadi. Dan banyak fatwa dari para ulama yang bukan membolehkan ya, dalam artian tetap menghukumi sholatnya sah ketika di Masjidil Haram itu, karena kondisi yang tidak memungkinkan. Ya. Sebentar sebelum melanjutkan ke bab berikutnya, Ya. belum paham tadi yang itu. Yang orang mengira-ngira tempatnya sujud itu yang tadi itu tiga dirokah. Itu maksudnya orang yang nggak pakai sutroh ya. Terus yang setelahnya itu diperkirakan boleh lewat gitu ya. Iya. Yang tempoh hari anak pernah tanya sama Ustaz, kalau orang nggak pakai sutroh, kita sholatnya nggak boleh lewat itu sampai batas itu apa enggak gitu? Ustaz jawab nggak boleh sampai batas di tembok. Nah ya sebagai adab harusnya orang yang sholat, orang yang lewat di hadapan orang yang sholat itu gini, dia sholatnya di sini, Ustaz. Misalnya sana ya, tempat sujud kurang lebih di sini. Nah, yang ini nih larangan dilewati juga. Dia Ya, Pak, nggak Pak. pakai sutroh. orangnya sholat di mana? Di sana. Anggaplah kan jaraknya 120 lah. Bukan lebih. Lebih Tapi nggak pakai sutroh. pojok ke pojok sini. Ya. Betul. Nah, apakah yang sini ini boleh dilewati? Ya secara asal boleh. Cuman ta'adduban sebagai adab, ya tentu orang yang lewat itu kalau bisa diberikan sutroh kepada orang yang sholat itu tadi. Namun apakah berdosa orang yang lewat di situ? Secara asal nggak berdosa. Cuman disebutkan oleh beliau itu sebagai bentuk ta'lim, pelajaran kepada orang yang tidak mengenakan sutroh tadi, agar dia lain kali ketika sholat di tempat yang jauh, maka hendaklah dia pakai sutroh. Kalau dia nggak mau mendekat ke tembok, karena secara asal orang yang sholat mendekat ke tembok. Nah, kalau nggak mau mendekat ke tembok, maka dengan sutroh itu tadi. Tapi ketika dikatakan apakah berdosa, ini tidak berdosa. Orang yang sholat orang yang lewat di hadapan orang yang sholat yang jauh, ya jauh. Wallahu a'lam. Jauh sekali sih enggak Ustaz ya. Kadang-kadang ini Ustaz, sering kita jumpai di masjid, yang orangnya sholat di sini. Jadi kita nih pas dari sana mau lewat ini gimana ini gitu. Padahal di belakang tuh sudah. Nah, ya, itu tadi disebutkan kembali kepada urf. Ada pendapat ulama yang tadi mengatakan jarak sutrohnya ini apakah 3 dhira' tadi batasannya, ataukah dengan tempat sujudnya. Nah, ada pendapat yang tadi nggak disebutkan di bawah ini, yaitu kembali kepada urf. Nah, kalau kita kembalikan kepada urf, jarak antara orang yang sholat di tempatnya Pak Hardoi itu ke sini, itu kalau secara urf kita masih area yang ambigu kalau kita lewati kita lewati di depannya itu. Ya kan? Kalau urf kita ini ada orang yang sholat di sini, kemudian kita lewat di depannya ini, itu masih apa bagi urf kita ini? Masih dianggap kurang sopan, kurang etis gitu. Ya enggak? Kalau urf kita itu. Nah, ini pendapat saja. Kalau secara ini dikembalikan ke pendapat yang lain, sah-sah saja. Orang lewat di hadapan orang yang sholat tanpa sutroh tadi. Ya, wallahu a'lam. Ini boleh ya? Iya. Masih boleh ya? Tidak berdosa. Tapi ya tadi sebagai bentuk ta'lim, kita ambilkan. Nah, kalau ada jalan lain, dia muter sedikit lah ya gitu. Ya, kalau memungkinkan untuk lewat jalan lain lebih baik lewat jalan lain. Kalau itu lebih afdolnya mana? Kita sholat, misalkan sholat sunnah dari habis sholat wajib kan disunahkan tidak. Ya, ada 3 orang di depannya. Yang pas lurus kita
ini berdiri. Kita lebih afdol geser atau maju? Ya kalau maju lebih memungkinkan maju. Daripada geser ya, lebih afdol Iya, maju. Kalau memungkinkan maju, mending maju. Karena Nabi itu mendekat ke tembok, berarti ke arah depan, mendekat ke sutra. Kecuali kalau terlalu jauh ya Ustaz ya. Temboknya terlalu jauh. Ya. Lebih dekat ke samping ini, mending dia ngambil ke samping ini. Kalau temboknya misalnya dari sini ke rumah Ana, kenapa? Nggak ada batasan sih. Nggak ada batasan. Misalnya sholatnya di sana, gitu loh. Kebetulan dia pakai sutra, ada orang duduk di depan atau sholat di depan. Ini selesai, pindah kan terlalu jauh. Kalau maju ke sini, sebelahnya ada, mending ke sebelahnya aja. Iya, sebelahnya. Yang memungkinkan ya itu kembali kepada kaidah fattaqullaha mastata'tum lah. Karena ada masjid yang memang ini los gitu kan. Kita sholat di belakang orang yang sedang duduk. Nah ternyata kita sholat ini mungkin soft yang ke-50 ya. Ternyata 49 orang di hadapan kita ngadek kabeh. Berdiri semua. Jadi kalau kita mendekat ke tembok, nah itu berapa langkah itu. Ya. Tentu bagi yang tua melelahkan. Apalagi masjidnya memang masjid yang besar. Ya. Makanya sudah fattaqullaha mastata'tum. Ustaz, yang tadi yang masalah 3 hadis tadi, 3 perempuan tadi itu berlaku apabila dia pasang sutra dilewati ya Ustaz ya. Kalau dia nggak pasang sutra, tambah. Ya itu tadi dia berdosa karena dia tidak memasang sutra. Kemudian kalau memang dilewati sama 3 hal tadi dan dia tidak mencegahnya, maka bisa membatalkan sholatnya. Ya bisa membatalkan sholatnya. Berarti double. Karena dari dosa yang pertama itu dia tidak secara asal tidak memasang sutra itu. Nah, saya pernah sholat ada orang lewat, saya cegat ini. Mana cak dulu ke orangnya. banyak itu sering. Pukul gini saya. Iya ditepis itu. Ya sudah teruskan sholat. Nggak usah diteruskan, tidak usah itu. Ya kalau sudah ditepis itu ya sudah. Daripada nanti akhirnya tambah masalah apa. Yang diutamakan tumak ninah dalam sholat tetap. Yang depan tadi duduk saat ya. Kalau dia tahu ada orang sholat di belakang, dia harus nunggu apa? Gimana? Boleh-boleh saja dia tinggal. Ya sah-sah saja itu haknya dia. Kalau mau pergi haknya dia. Nggak harus nunggu ya. Nggak harus nunggu juga. Cuman lebih afdol kalau dia mengganti dengan benda lain, diambilkan untuk saudaranya ini benda lain yang bisa dijadikan sebagai sutrohnya itu lebih afdol. Apalagi kalau orangnya juga nggak tahu. Ada loh sebagian orang itu yang heran, ngapain kok depan saya ditaruh kursi gitu. Baru pertama dia, ngapain kok depan saya kok ditaruh kursi itu. Mungkin dia baru pertama kali ada orang yang seperti itu. Nah kita mendapatkan pahala karena sudah mengajarkan kepada dia sunnah sutroh ini. Sehingga dari situ nanti dia mungkin bertanya, tadi saya pernah sholat, tahu-tahu ada orang naruh kursi di depan saya. Oh iya itu sutroh namanya. Konten perlu takon. Iya. Wis tuwek ngene terus sutroh. Nah, misalnya gitu. Misalnya gitu. Ya siapa tahu kan? Memang ada orang-orang yang selama ini hidup di lingkungan yang jauh daripada ilmu, bisa saja tidak tahu tentang adanya sutroh ini. Bukan bisa saja, bahkan banyak seperti itu memang. Ya, orang-orang yang tidak memperhatikan sutroh itu. Wallahu a'lam. Ya, kita lanjutkan pembahasan tentang as-shalah tijahal qabr. Salat ngadep kuburan. Ya apa ini? Ini kurang berapa menit? Oh nggak ada di sini. Iya ini langsung niat ini. Nggak ada sholat menghadap kuburan. Di buku antum ada kan? Iya ini kok langsung niat ini. Iya sama, habis itu langsung lihat.
Habis sutroh, habis. kubur. Oh iya, enggak, ini yang kuburnya ini enggak ada. Ya, pendek ya, cuma hadis saja. Enggak, kayaknya tadi ada kok. Ana sudah baca di buku ini apa buku yang lain ya? Buku yang ini benar. Buku ini nggak ada. Iya. Ya wis lah. Kita baca di sini as-shalah tijahal qabr. Salat menghadap kuburan. Oh, kan ada daftar isi di belakang. Lupa. Nah, kan? Halaman 51. Ada tadi baca kok. Memang nggak urut ini. Nah. Kita baca di sini. Wa kana yanha 'anis sholati tijahal qabr. Dan Nabi SAW melarang sholat menghadap ke kuburan. Fayaqul, dan Nabi mengatakan, la tajlisu alal kubur wa la tusallu ilaiha. Janganlah kalian sholat menghadap kuburan dan jangan kalian duduk-duduk di atas kuburan. Kebalik. Jangan kalian duduk-duduk di atas kuburan dan jangan kalian sholat di atas menghadap kuburan. Di sini kita baca penjelasannya. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya sholat menghadap kuburan la tajuz, tidak diperbolehkan. Wa makna hadza, maksudnya adalah anna man shalla 'alal qabr salatuhu batilah. Yaitu barang siapa yang sholat menghadap kuburan maka sholatnya batal. Wa hadzal hukmu yantabiqu aidan 'alal masajid allati buniyat 'alal kubur awil masajid allati udkhilat biha kubur. Ini hukumnya berlaku juga bagi masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan atau kuburan-kuburan yang dimasukkan ke dalam masjid. Tahu bedanya dua tadi? Ini ada kuburan. Kuburan dhisik, baru kemudian bangun di atas kuburan itu masjidnya. Ditindih maksudnya. Hah? Kuburannya ditindih. Iya, jadi ada kuburan orang soleh. Jadi rata-rata ditindih, terus dipondasi jadi lantai gitu. Nggak mesti di kuburannya, intinya dia bangun masjid karena kuburan itu. Ini ada kuburan misalnya, dan terjadi. Dan maksud saya sudah diratakan lantainya sama kuburan itu, atau kuburan itu tetap dibentuk yang di tengah-tengah gitu, lalu bangunannya bangun gitu maksudnya. Nah ya, masjid itu artinya tempat ibadah secara asal. Makanya Nabi mengatakan, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhakum an dzalik. Umat-umat sebelum kalian menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Maka jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid karena aku melarang kalian dari hal itu. Nah, kata para ulama, masjid yang dimaksud di sini bukan bangunan. Nggak mesti berupa bangunan masjid itu. Masjid itu intinya adalah tempat di mana seorang mengkhususkan tempat itu untuk beribadah. Bisa sholat, baca Quran, berdoa. Itu sudah menjadikan tempat itu sebagai masjid. Jadi nggak harus ada bangunan kubahnya, ada menaranya, ada mihrabnya. Nggak harus. Makanya kenapa kita katakan banyak di antara kaum muslimin di zaman sekarang yang menjadikan kuburan wali-wali sebagai masjid. Mereka ngeles. Enggak. Delok entak kuburan nih. Los. Kano bangunan masjid. Ya kan? Nah, mereka bilang gitu. Maka kita katakan maksudnya menjadikan kuburan sebagai masjid adalah kau mengkhususkan tempat itu untuk ibadah. Dan ibadah cakupannya luas. Baik doa, kau berdoa di situ, kau baca Quran di situ, kau berzikir di situ, kau sholat di situ, kau menyembelih di situ, kau bernazar di situ, dan seterusnya. Ya, ini makna yang pertama. Nah, yang kedua, masjid itu juga bisa berupa bangunannya. Ya, masjid itu juga bisa yang dimaksud bangunannya. Nah, kalau dari penjelasan beliau tadi, masjid yang dibangun di atas kuburan, yaitu tadi, ini ada kuburan orang soleh. Misalnya ini, karena banyaknya peziarah-peziarah yang beribadah di situ, doa di situ, ya sholat di situ, akhirnya
apa biasanya yang ngurusi makam itu? Juru kuncinya, ya. Karena celengannya akeh, dibangunkan bangunan. Nah, bangunannya ini masjid, ada mihrabnya, ditegakkan, dikumandangkan azan, ya, kemudian diadakan sholat 5 waktu, kemudian ada pengajiannya. Nah, ini dibangun atas dasar ada kuburannya. Dibangunnya masjid itu karena atas dasar kuburan wali. Paham ya? Ya. Kasus yang kedua, masjidnya sudah ada, sudah dibangun. Nggak ada kuburannya di masjidnya ini, secara asal sudah dibangun. Ternyata ada seorang ulama atau imam masjid sana. Nah, ini kejadian ini, ya. Direkam nih saking ini. Mau ngomong nanti saking direkam ini. Ya. Kejadian, jadi imamnya atau muadzinnya yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk masjid ini, ketika meninggal maka dikuburkan di masjidnya itu. Ya, imamnya atau muadzinnya ini, karena sudah mendedikasikan usianya itu dihabiskan untuk mengabdi kepada masjid ini, maka sebagai bentuk penghormatan dikuburkan di masjid itu. Ini yang kedua. Masjid dulu dilebokno kuburan mari ngono. Atau yang pertama, kuburan dhisik baru dibangun masjid. Ini nggak dibedakan, sama-sama nggak boleh kata beliau. Fa inna shalah biha la tajuz. As-salatu fiha batila ghairu sahihah. Sawa'un kana al-qabr fi qiblatil musallin aw khalfahum aw an yaminihim aw an shimalihim. Tidak dibedakan mau kuburannya itu di depan kiblat atau di belakang kiblat atau di kanan kiblat atau di kiri kiblat. Selama itu masih areal masjid, ya, masih areal masjid, maka masuk dalam larangan ini. Wa yustathna min hadza salatul janazah. Nah, dikhususkan dalam pembahasan ini adalah salat jenazah. Salat jenazah di kuburan boleh apa enggak? Boleh. Hah? Boleh. Ya, sebagaimana Nabi SAW mendapati ada seorang wanita yang wafat. Para sahabat tidak memberitahukan wafatnya wanita ini, tahu-tahu langsung dikubur saja. Maka Nabi minta ditunjukkan kuburannya dan Nabi sholat di atas kuburan itu. Ini diperkecualikan sholat di kuburan. Kenapa? Karena sholat jenazah itu secara asal adalah doa kepada jenazah tersebut. Bukan kita yang menyembah kepada jenazah itu. Awas. Ya, sholat jenazah itu adalah doa kepada orang yang meninggal itu. Doa. Bukan menyembah orang yang sholat itu. Makanya dalam sholat jenazah tidak ada apa? Rukuk dan sujud. Ya, karena memang hanya sebatas doa. Dalilnya kata beliau, Allah berfirman dalam surah Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan kalian beribadah bersamaan dengan Allah, kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan beliau di sini menyebutkan meskipun tidak diniatkan nyembah kuburannya. Enggak, saya niatnya nyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap tidak sah sholatnya kata beliau. Tetap tidak sah. Apalagi niatnya untuk penghuni kuburnya, bukan tidak sah lagi tapi syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka tidak diperkecualikan, oh saya enggak niat nyembah kuburannya, ya, meskipun tidak niat nyembah kuburannya tetap dihukumi tidak sah, karena Nabi tadi mengatakan la tusallu ilal kubur wa la tusallu alaiha, jangan kalian sholat menghadap ke kuburan. Baik, pertanyaan, bagaimana dengan Masjid Nabawi dan kubur Nabi SAW? Ini yang sering terjadi ketika kita dihadapkan dengan masalah ini. Mereka mengatakan, waduh, Masjid Nabawi, apa kabar? Ya, kan ada kubur Nabi di situ. Gimana jawabnya? Karena ada perluasan masjid.
karena ada perluasan masjid. Ada batas titik. Ada batas dindingnya. Tapi tetap yang difokuskan sama mereka adalah kuburannya Nabi itu di dalam masjid. Ya, kuburannya Nabi itu di dalam masjid. Ini yang mereka gembar-gemborkan. Mereka kampanye propaganda mereka adalah kuburan Nabi di dalam masjid. Padahal kita dengan tegas mengatakan kuburan Nabi di luar masjid. Ya, kuburan Nabi di luar masjid. Jangan tertipu dengan propaganda mereka. Mereka melihat kuburan Nabi di dalam masjid karena patokan mereka adalah satu bangunan dengan masjid. Itu patokan mereka. Sedangkan kita tidak. Kita meskipun kuburan Nabi sekarang ini satu bangunan dengan masjid, kita tetap mengatakan kuburan Nabi ini di luar masjid. Kenapa? Yang pertama, dilihat dari sejarah. Kalau dilihat dari sejarah, secara asal itu bukan kuburan, tapi itu adalah rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan memang hukum yang khusus bagi Nabi, ojo ditiru. Khusus bagi seorang Nabi, innan nabiyya idza mata dufina min haitsu yamut au kama qala. Sesungguhnya seorang nabi itu dimakamkan di TKP beliau meninggal. Dan Nabi meninggalnya di rumah Aisyah, maka Nabi dimakamkan di situ. Baru kemudian Abu Bakar dan Umar menyusul. Kebetulan rumah Aisyah itu bersebelahan dengan Masjid Nabawi secara asal. Kemudian datang zaman Umar ibn Khattab, zaman Utsman bin Affan terus mengalami perluasan. Ya, di zaman Bani Umayyah terus mengalami perluasan. Ya, di zaman Abdul Malik bin Marwan, zaman Abdul Malik bin Marwan kalau nggak salah, terjadi perluasan sampai akhirnya memasukkan kuburan Nabi ke area perluasan. Karena selama di zaman sahabat, zaman Utsman, zaman Umar, perluasan area Masjid Nabawi itu ke belakang, kalau nggak ke kanan. Ya, karena kalau dilihat dari mihrab, makam Nabi ada di sisi kiri. Maka perluasannya itu ke kanan, kalau nggak ke belakang. Wis, kiri gak diutak-utak. Datang zaman Bani Umayyah memasukkan perluasan ke kiri kuburan Nabi SAW. Ditentang oleh banyak para tabi'in ketika itu. Ya, ditentang oleh banyak para tabi'in ketika itu. Namun namanya penguasa tetap melakukan apa yang diinginkan. Ya, tetap melakukan apa yang sudah diputuskan. Maka makam Nabi itu dibatasi dengan 3 tembok. Ya, dilapisi dengan 3 tembok. Yang di situ untuk menandakan bahwa bangunan ini itu bukan bagian daripada masjid, terpisah daripada masjid. Tapi ini dari sisi sejarah. Kemudian dari sisi bangunan tadi sudah dilapisi dengan 3 tembok plus dikasih batasan oleh pemerintah Arab Saudi. Ya, dikasih batasan bahwasanya area ini bukan termasuk area sholat. Ya kan? Bukan termasuk area sholat. Kemudian yang ketiga bantahannya kepada orang-orang yang mengatakan bahwa oh nggak bisa, wong itu kenyataannya di dalam masjid kok kau mengatakan di luar masjid. Baik, ngalah sudah. Ya wis, di dalam masjid melok. Apakah semua yang di dalam masjid itu dikatakan masjid? Apakah semua yang ada di dalam masjid itu bagian daripada masjid? Belum tentu. Contoh, di sini saya hanya membandingkan secara hukum. Awas, jangan gagal paham seperti tadi. Saya dituduh Nabi menyamakan wanita dengan anjing, bukan. Ya. Contohnya, toilet. Di dalam masjid ada toilet. Antum lihat di masjid-masjid sekarang yang ada ini. Toiletnya itu di dalam bangunan masjidnya enggak? Iya. Tapi apakah antum berani mengatakan toilet ini masjid? Sehingga antum bisa sholat di situ? Jumatan bekrek nang di mana ya? Oh iki toilet ini. Kan masjid gitu. Apakah gitu? Kenapa antum nggak mau sholat di toilet? Kan ini masjid. Antum akan mengatakan enggak, ini bukan bagian dari
masjid. Meskipun satu bangunan, satu atap dengan masjid, ini bukan bagian dari masjid. Ya, di sini kita bukan menyamakan Nabi dengan toilet, awas. Ya wis, jangan toilet wis. Kamari marbot. Iya, kamari marbot lah dikai kamar kan? Iya. Kadang ambil bojo iya. Jadi dikasih kamar misalnya di lantai 2 atau kamar di satu bangunan dengan masjid itu. Dia sama istrinya di situ. Jima di situ juga, berhubungan di situ juga jemaah. Kalau Anda mengatakan itu masjid, berarti boleh nggak marbot ini berhubungan sama istrinya? Nggak boleh. Ngapa masjid kok dipakai buat berhubungan? Nggak boleh. Maka dengan demikian, kamar marbot bukan termasuk bagian dari masjid. Ya, bukan termasuk bagian dari masjid. Ya, ini bantahannya. Masjid Nabawi terpisah dengan makam Nabi SAW dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil bagi orang-orang yang melegalkan bolehnya membangun bangunan, bolehnya membangun masjid di atas kuburan atau memasukkan kuburan ke dalam masjid. Wallahu a'lam. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.